Oh Ibu Buhanya, kembali lagi dengan podcast Tebar Treasury Banua Review. Tebar semangat, tebar optimisme. Bersama saya Karin Ralianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tebar semuanya. Sepertinya pada episode kali ini agak berbeda ya dengan episode-episode sebelumnya. Karena kapan lagi nih kita kedatangan bintang tamu yaitu Ahmad Dhani yang akan mengiringi podcast kita pada kesempatan kali ini. Kebetulan beliau ini memang namanya Ahmad Dhani ya, biasa dipanggil Bang Dhani. Silakan lambaikan tangan ke kamera Bang Dhani, sapa penonton. Ya, baik. Kemudian nggak cuma itu ya Sobat Tebar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu juga yang spesial tentunya karena kita akan membahas tentang DigiPay. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat istimewa tentunya. Beliau ini adalah vendor dari DigiPay 1 yang sudah bergabung dari tahun 2021 dan per Desember 2023 kemarin beliau ini menjadi vendor nomor 4 tertinggi omsetnya di antara vendor-vendor DigiPay 1 se-Indonesia. Keren banget pastinya. Selain itu beliau juga dinobatkan sebagai vendor dengan transaksi DigiPay terbanyak se-Provinsi Kalimantan Selatan. Sangat luar biasa sekali pastinya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, Bapak Rusdiana dari CV Banua Solusi. Selamat siang Bapak. Siang Mbak, terima kasih. Iya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Wah, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya bisa bergabung dengan podcast Tebar kali ini? Sangat-sangat senang sekali kita bisa ambil bagian di acara ini. Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, tadi kan udah disebut-sebut nih tentang DigiPay 1. Mungkin di sini juga banyak Sobat Tebar yang belum mengerti nih apa itu DigiPay 1. Nah, maka dari itu kita hadirkan satu narasumber yang mumpuni di bidangnya untuk kita minta tolong beri informasi nih tentang DigiPay 1 tuh apa gitu ya. Nah, beliau ini adalah Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi di Kanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya beliau ini sebagai PIC DigiPay yang mengawal implementasi DigiPay di Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Heru Sofianto. Selamat siang Bapak. Siang Mbak Karin. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak perasaannya bisa bergabung dengan podcast Tebar dengan Tebar Sobat di sana? Luar biasa bisa bergabung dengan Tebar. Mungkin sebelum kita lanjut ke sukses story dari Pak Rusdiana, kita simak dulu ya penjelasan dari Pak Heru mengenai aplikasi DigiPay 1 itu seperti apa nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Heru tentang aplikasi DigiPay 1 itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Karin. Jadi DigiPay 1 ini adalah sebuah platform marketplace pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan, dalam rangka pelaksanaan APBN. Aplikasi ini mengintegrasikan 3 aktivitas. Pertama, proses pembelian, kemudian transaksi pembayarannya, dan yang ketiga adalah perpajakan dan juga pelaporan. Tentunya ini ada perbedaan ya antara marketplace pada umumnya seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada gitu ya, dengan marketplace pemerintah atau DigiPay 1 ini. Setidaknya ada 2 perbedaan ya, ada 2 sisi. Pertama, sisi pengguna. Jadi pertama, kalau sisi pengguna, marketplace pemerintah ini terdiri dari satuan kerja. Yang pertama ya, satuan kerja pengguna APBN selaku pembeli, pihak pembeli. Kemudian yang kedua, vendor atau merchant, dalam hal ini UMKM selaku penyedia barang dan jasa atau penjual. Kemudian juga yang terlibat dalam proses DigiPay ini
perbankan dan juga gateway payment. Dan yang selanjutnya adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dan jajarannya, yaitu Kanwil dan KPPN selaku regulasi ya, pembuat regulasi, pengembang dan juga yang membina DJP. Kemudian apa sih barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam marketplace pemerintah ini atau DJP1 ini? Sepertinya pada umumnya juga ya, seperti marketplace lainnya, seperti pengadaan alat tulis kantor atau ATK, pengadaan bahan dan peralatan mesin seperti pengadaan laptop, printer, komputer gitu ya, ataupun mungkin AC, bahkan sepeda motor itu juga bisa. Kemudian juga pengadaan penyediaan barang makanan minuman untuk satuan kerja ya, mungkin dalam rangka rapat, seminar ataupun jamuan tamu, itu bisa juga menggunakan DJP. Kemudian juga jasa ya, ini kalau dari sisi jasa juga bisa digunakan misalkan servis atau pemeliharaan peralatan mesin ya, seperti komputer, kemudian sewa gedung, sewa ruang, kemudian pemeliharaan AC, kemudian pemeliharaan kendaraan dinas juga bisa. Jadi memang banyak yang bisa dilakukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui marketplace atau pemerintah. Oh, jadi singkatnya ini seperti marketplace gitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya tuh apa sih tujuan pemerintah untuk menciptakan DJP1 nih? Apa yang melatar belakanginya gitu Pak? Latar belakang kenapa pemerintah menggunakan atau mengenalkan implementasi DJP1 ini, pertama karena pemerintah ini harus bersifat adaptif ya, menyesuaikan, agile gitu ya, terhadap perubahan zaman yang begitu cepat ya, terutama disrupsi teknologi informasi ya. Kita tahu bagaimana sejak adanya pandemi COVID-19 kemarin, itu dunia usaha menjadi lesu gitu ya, perkebunan lesu, banyak pabrik, banyak dunia usaha yang mungkin tutup atau mengurangi karyawannya gitu ya. Jadi banyak yang diberhentikan ya, banyak karyawan maupun buruh yang diberhentikan. Kemudian kita juga mengetahui bahwa ada perusahaan yang besar ya, yang kuat seperti terutama retail yang kita bisa lihat ya, seperti Matahari, Ramayana, kemudian Giant, Carrefour, Transmart, itu semua pada satu persatu menutup gerainya gitu ya. Kalaupun saat ini buka, paling itu tidak sepenuhnya full gitu ya, bisa ramai seperti dulu itu. Makanya dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang berubah gitu ya, ke bisnis online, marketplace, pemerintah juga tidak tinggal diam gitu, jadi menyesuaikan jadi dengan perkembangan zaman, antara lain juga mengimplementasikan adanya marketplace pemerintah DJP1 ini, Mbak Karin, seperti itu. Kemudian juga pemerintah mendorong budaya pembayaran secara cashless atau cashless society gitu ya, secara non tunai gitu ya, terutama dalam pelaksanaan APBN. Dan kemudian pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM. Itu salah satu beberapa latar belakang ya, kenapa pemerintah mengembangkan DJP1 ini. Gitu ya Pak ya. Jadi DJP1 ini kan se-Indonesia gitu ya Pak ya berarti ya?
Iya, itu untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, kalau realisasinya di Kalsel, implementasinya tuh seperti apa, Pak? Apakah sudah banyak satuan kerja atau vendor yang bergabung nih dengan DJP, Pak? Seperti apa, Pak? Baik, Mbak Garin, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya menceritakan dulu ini, bahwa perkembangan DJP ini ada 2 generasi ya. Pertama, generasi pertama itu diimplementasikan sejak tahun 2020 sampai Maret 2023 yang lalu. Nah, jadi generasi pertama ini platformnya dikembangkan oleh 3 bank ya. Pertama Bank Mandiri, Bank BRI dan juga Bank BNI. Karena berbagai hal gitu ya dan permasalahan yang ada dan tuntutan layanan, maka dikembangkanlah ini generasi kedua yang namanya DJP 1. Ya, jadi ini DJP 1 ini murni dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sendiri, dalam hal ini Ditjen Perbendaraan, untuk menggantikan ya, tujuannya untuk menggantikan dan juga menyempurnakan aplikasi DJP generasi pertama. Seperti itu. Kemudian nanti terkait realisasinya ya, dari sejak awal ya, tahun 2020 sampai Maret 2023, realisasi di Kalimantan Selatan ini cukup menggembirakan ya. Jadi dengan jumlah transaksi pada generasi pertama itu dari 2021 sampai dengan Maret 2023 itu tercatat transaksi sebesar 8.500-an gitu ya, Pak ya. Kemudian dengan jumlah nominal sebesar kalau nggak salah 8,5 M gitu ya, dengan didukung oleh satuan kerja yang telah bergabung sebanyak 405 satuan kerja dan juga vendor atau merchant yang bergabung di DJP 1 sebanyak 370-an. Jadi itu cukup menggembirakan juga karena ternyata capaian ini paling di tingkat nasional termasuk yang paling tinggi ya, terutama jumlah transaksinya. Dan ini capaian ini juga melebihi dari provinsi lainnya yang termasuk di Jawa ya. Padahal Jawa itu kan besar ya, potensinya sangat luar biasa, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu sebetulnya potensinya besar sekali, tetapi ternyata kita masih lebih unggul daripada provinsi di Jawa. Ini patut diapresiasi pada satuan kerja maupun vendor ya yang telah mengimplementasikan DJP yang generasi pertama ya, atau dulu disebut existing gitu ya. Tetapi kemudian untuk diimplementasi atau realisasi di DJP 1 dari bulan April sampai dengan Desember 2023 kemarin, kita mencatat jumlah transaksi sebanyak 2017 transaksi dengan nilai nominal sebesar 3,8 miliar. Kemudian satker yang bergabung ya masih sama ya, sekitar 405-an satker, dan kemudian vendor juga 371 vendor yang bergabung. Atas capaian ini Kalimantan Selatan ya itu juga masih meraih yang terbaik ya, terutama untuk Kanwil tipe sedang ya. Kalimantan Selatan ini meraih yang tingkat pertama. Kemudian juga KPPN Banjarmasin itu tercatat sebagai KPPN dengan transaksi atau peringkat pertama terbaik ya untuk KPPN tipe A1 provinsi. Jadi ini potensi yang luar biasa yang sudah diimplementasikan di Kalimantan Selatan, Pak. Wah, berarti keren banget nih ya, berarti Kanwil Kalimantan Selatan ini atas capaian terhadap implementasi DJP-nya gitu ya, Pak ya.
Betul, Nah, Pak. tentunya ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya Pak ya untuk mengimplementasikan budaya baru ke satuan kerja maupun ke vendornya nih. Nah, lalu apa nih Pak yang jadi tantangan dan strategi apa yang diambil Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan untuk tetap mengawal implementasi DJP ini Pak? Oh, baik. Tantangan tentu selalu ada ya. Apalagi memang ini aplikasi yang relatif baru ya. Jadi tantangan selalu ada. Jadi antara lain ya dari sekian banyak tantangan, antara lain itu pertama itu mindset, Mbak. Jadi mindset atau pola pikir dari satuan kerja maupun vendor itu yang masih nyaman ya, masih nyaman dengan pembayaran secara non tunai gitu. Jadi karena DJP ini harus cashless gitu ya, mereka banyak yang enggan ya untuk bergabung dengan DJP. Itu sangat disayangkan. Ya, kemudian tantangan yang kedua ya, itu perlunya meningkatkan transaksi melalui DJP 1. Jadi masih banyak satker yang belum bergabung, masih banyak satker yang sudah bergabung tetapi belum bertransaksi gitu ya. Itu menjadi tantangan. Kemudian berikutnya adalah perlunya perluasan ataupun sosialisasi kepada vendor atau UMKM yang belum bergabung ya, karena masih banyak vendor atau UMKM yang belum mengetahui adanya DJP 1. Oleh karena itu nanti perlu adanya apa ya, mungkin sosialisasi semacam itu ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah mungkin infrastruktur digitalisasi ya, yang dalam hal ini mungkin jaringan ataupun apa sinyal BTS ya, infrastruktur jaringan yang belum memadai ya, terutama mungkin yang di pelosok ya, yang di daerah itu memang perlu tantangan ya barangkali ya, karena selama ini yang berkembang cukup baik itu memang di Banjarmasin gitu ya. Jadi untuk yang di daerah itu masih perlu ditingkatkan lagi. Itu tantangannya, Mbak. Kalau strateginya tuh apa Pak dalam mengawal implementasi DJP 1 ini? Ya, jadi berdasarkan tantangan-tantangan tersebut yang tadi saya sampaikan, maka strategi yang coba kita lakukan ya, tentunya kita tidak bosan-bosannya baik Kanwil maupun KPPN agar tetap melakukan sosialisasi gitu ya, sosialisasi, kemudian BIMTEK, one on one meeting gitu ya, pendampingan teknis dari pendaftaran sampai transaksi misalnya seperti itu ya. Jadi memang itu tetap perlu kita lakukan. Kemudian juga tentunya tetap kita melakukan monitoring dan evaluasi ya. Apa kendalanya, apa tantangannya, kemudian apa yang sudah dilaksanakan gitu ya. Baik dari Kanwil maupun dari sisi KPPN ya. Itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ya, termasuk kita nanti mengadakan semacam FGD gitu, Mbak. Baik, jadi intinya itu dibutuhkan sinergi gitu ya Pak ya, antara satuan kerja, baik vendor, terus perbankan juga, dan tentunya dari internal DJPB gitu ya Pak ya. Iya betul, Mbak. Nah mungkin Sobat Tebar udah tahu nih ya sekilas tentang DJP dari Pak Heru gitu ya. Nah lanjut, selanjutnya kita akan beralih ke kisah suksesnya seorang vendor hebat dari DJP 1. Nah kita beralih ke Pak Rusdiana gitu ya Pak. Sudah siap Pak? Siap Iya, Mbak, terima oke. kasih.
Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang usaha yang digeluti Pak Rus itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Karin, sebelumnya izinkan saya menjelaskan bagaimana mulainya berdiri Banua Solusi. Banua Solusi ini berdiri pada tahun 2005. Waktu itu posisi saya sebagai pegawai swasta Mbak. Karena mungkin sudah jenuh pegawai maka kita keluar dari pegawai, kemudian kita mencoba untuk wira swasta. Maka berdirilah Banua Solusi tahun 2005 ini. Nah, usaha kecil yang mandiri ini bergerak di bidang komputer, penjualan aksesoris komputer, kemudian penjualan aksesoris ATK, alat tulis kantor, kemudian percetakan dan fotokopi, Mbak. Kebetulan rumah kami itu di depannya ada kosong, kami bangun sedikit. Setelah jadi barulah kami berjualan. Dan pasar kami pada waktu itu adalah mahasiswa. Karena kebetulan rumah kami itu di seberang kampus. Dan selain mahasiswa, pasar kami juga orang-orang kantor yang membutuhkan alat tulis kantor. Nah itu mungkin sekelumit tentang berdirinya Banua Solusi Komputindo. Jadi sistem usahanya itu tetap di toko gitu ya Pak ya? Waktu itu usahanya itu di toko. Jadi orang datang ke toko, kita layani ya, apa yang diperlukan ya. Di situ kita kasih barang itu kita dapat uang. Nah itu seperti itu. Nah Pak Arus ini kan tadi usahanya udah berdiri sejak tahun 2005 gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Terus bergabung ke DigiPay 1 itu sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Dan siapa nih sosok yang mengenalkan DigiPay 1 ke Pak Rusdiana? Baik Mbak Karin, kami bergabung di DigiPay 1 itu atau pertama itu bukan DigiPay 1 ya. Misalnya 001, 02, 08, 09 ya. Nah waktu itu kami tahun 2021 awal kami bergabung di DigiPay. Waktu itu yang menawarkan kepada saya itu adalah karena KPPN. Jadi KPPN menawarkan kepada saya, cobalah gabung di DigiPay, transaksi online. Nah waktu itu saya sambut langsung karena udah memang cita-cita untuk bertransaksi online seperti itu. Mungkin kalau menurut saya ada beberapa alasan ya Mbak. Kenapa saya ambil kesempatan itu? Pertama adalah karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat Mbak. Jadi cenderung merubah perilaku seseorang tak terkecuali dalam berbelanja Mbak. Contoh misalkan Mbak Karin mau cari barang buat keperluan kantor, keluar kantor ya kan. Dengan cuaca panas, kadang hujan, cari kosong dari ke toko itu kadang-kadang barang kosong, bayar parkir pula. Nah itu Pak kecewa tuh. Tapi dengan adanya transaksi online ya kan, misalkan Mbak Karin tinggal duduk manis saja di hadapan komputer, kemudian buka komputer ya kan, lihat katalog barang-barang yang diperlukan, display barang yang diperlukan, kemudian check out, beberapa jam kemudian ya barang datang. Nah itu kelebihannya jadi online. simple Ya gitu simple. ya. Yang kedua memang untuk membuat website jual beli itu sangat mahal biayanya Mbak. Jadi kita perlu basis data yang terintegrasi ya kan, perlu server, perlu perawatan. Tapi dengan adanya DigiPay ini kita cukup buka akun, daftar ke KPPN, buka akun, upload barang, jualan deh udah langsung tanpa ada biaya alias free alias gratis. Nah yang terakhir yang saya rasakan itu transaksi dengan DigiPay ini terasa sangat simple, efisien dan fleksibel. Nah itu kenapa alasan saya langsung kesempatan yang diberikan oleh KPN itu saya ambil untuk bergabung di DigiPay Marketplace punya Departemen Keuangan. Jadi kesan pertama waktu pakai aplikasinya itu seneng gitu ya Pak ya, lebih mudah gitu ya kesan Pak? pertama itu memang sedap-sedap tapi bingung. Oh sedap-sedap tapi bingung. Iya, karena apa? Karena baru. Tapi setelah lama-kelamaan sambil dibimbing oleh orang KPPN ya, jadi lama-lama sudah biasa ya. Sudah paling nyaman bertransaksi dengan DigiPay gitu Mbak. Alhamdulillah, senang Pak dengernya kalau kayak gitu Pak. Iya. Nah berarti terhitung sudah 3 tahun gitu ya Pak ya bergabung di DigiPay. Betul. Nah itu manfaat apa saja nih yang dirasakan Pak Rus? Mungkin dari sisi penambahan profit atau peluang pelebaran usaha itu adakah Pak manfaatnya? Wah tentu banyak sekali manfaatnya. Pertama ya dari segi waktu. Dengan adanya transaksi online di DigiPay ini, kita bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, berapapun.
Kami misalkan lagi liburan misalkan lah ke Pantai Takisung lah, tiba-tiba di HP ada pesanan, langsung kami bahas, membalas apa pesanannya lah, itu Bang. Itu kesempatan yang kami rasakan dari teknologi Digipay. Kemudian dari segi profit ya jelas, karena kami sekarang berarti dengan ikut Digipay ini ada 2 pemasukan dari transaksi offline ya yang biasa, nah, sama transaksi online itu Pak, yang dari internet Digipay secara digital. Nah, itu adalah pemasukan yang profit yang kami rasakan. Jadi banyak juga ya Pak ya pembelinya, maksudnya satuan kerja yang melakukan transaksi bersama Bapak di Digipay 1 gitu Pak. Alhamdulillah banyak Mbak. Biasanya kami mengasihkan edukasi kepada para satker. Kadang-kadang nanya kayak apa. Mereka kan dari satker itu dari mulut ke mulut lah. Jadi ini rekanan saya, dicoba. Nah itu Bang, dari rekanan itu. Dan setiap ada kendala ya pasti kami juga bantu. Dan kami juga bukan berarti pintar, tapi kami konsultasi dulu ke KPN Spangsa seperti ini. Mungkin kan ada pihak satker ada agak segan ke KPN terus. Nah, jadi coba tanya vendor, kebetulan saya menguasai juga. Nah, saya ajari satker bagaimana cara membuka akun untuk PBJ, untuk bendahara, jadi 3 akun yang dibuka sehingga mereka bisa bertransaksi dengan baik dan benar. Nah ini nih Pak, denger-denger ini seperti yang Pak Rus bilang tadi, ini Pak Rus nih bukan hanya pakai Digipay 1 juga berarti, tapi juga mempromosikan kesatuan kerjanya ya Pak ya malahan ya Pak. Betul. Bisa diceritakan Pak itu gimana Pak? Karena sebelum Digipay ini kami sudah punya rekanan dari satker Mbak yang menggunakan APBN. Jadi yang biasanya coba pakai Digipay. Jadi gak usah bawa-bawa uang, cukup bayar dengan KKP atau virtual akun. Uang sudah masuk, jadi kalau udah selagi repot bawa uang ke sana kemari untuk belanja, nanti uangnya hilang di jalan, pusing lagi. Maka coba kami bantu, atau memang kalau satker ini memerlukan barang yang sangat mendesak, nah, biasa kami supply dulu. Nanti setelah mungkin punya kesempatan baru ditransaksikan lewat Digipay. Nah, jadi kasih kemudahan kepada satker, tidak harus barang tersebut langsung ditransaksikan, tapi kita kasih kesempatan untuk membeli barang yang memang mendesak untuk dipakai hari ini misalkan. Nah, nanti untuk transaksinya bisa belakangan, sekalian dikumpulin dulu apa yang didaftar dulu, barang-barang apa yang diperlukan oleh kantor tersebut. Nah itu Mbak. Jadi sosok Pak Rus ini juga berperan penting nih Sobat Tebar dari capaian-capaian dicapai oleh Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Nah baik Sobat Tebar, jadi intinya dalam mengawal implementasi Digipay tadi ya perlu sinergi sekali lagi dari satuan kerja, dari vendor, dari perbankan dan dari internal DJPB sendiri pastinya. Nah untuk penghujung podcast ini mungkin saya akan tanyakan sekali lagi nih kepada Pak Rusdiana dan Pak Heru juga. Apa sih harapan bapak-bapak sekalian ini terkait dengan Digipay ke depannya seperti apa? Atau mungkin ada pesan-pesan gitu Pak, mungkin dari Pak Rus untuk UMKM di luar sana yang mungkin sedang menonton gitu ya Pak, harapannya agar join Digipay atau gimana Pak? Silakan Pak. Baik Mbak, terima kasih. Tentunya harapan kami di program Marketplace Digipay yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan itu menjadi warna tersendiri untuk para UMKM dimanapun berada dalam hal bertransaksi, dan berharap dengan diluncurnya Digipay Marketplace ini bisa mendorong para UMKM untuk naik kelas. Artinya naik kelas di sini dia bertransaksi dari sistem yang lama, sistem bahari lah, dengan sistem yang baru yang wayah ini, atau kata orang sekarang itu zaman now, dengan digitalisasi pembayaran. Mungkin dengan seperti itu, dengan kemunculan Digipay ini, semua UMKM yang berada dimanapun berada di Nusantara itu bisa tetap eksis dan tetap berkembang di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Itu Mbak, mungkin harapan kami itu, sehingga betul-betul para UMKM itu bisa menikmati transaksi secara digital dengan bantuan dari Digipay yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Kemudian harapan atau pesan-pesan kepada para UMKM dimanapun berada, ya, apabila kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi informasi, maka lama-lama usaha yang akan kita rintis itu akan tergusur Mbak.
lama-lama kita akan hanya jadi penonton aja. Lama-lama kita bukan sebagai pemain lagi. Makanya ambil kesempatan, mumpung ada program dari pemerintah yaitu Digiplas Marketplace yang diberikan kepada kita tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Kita cukup buka akun, kita upload barang yang akan kita jual, baru kita bisa berjualan. Sehingga harapan kita betul-betul para UMKM di manapun berada dapat tumbuh bersama, dapat maju bersama, dan dapat makmur bersama-sama. Nah itu Mbak harapannya dari kami itu. Amin, Amin, ya Mbak. amin. Amin. Semoga sobat tebar di rumah sana ya ada yang tertarik nih, barangkali punya usaha bisa join DigiPay gitu ya Pak ya? Ya betul. Oke, mungkin dari sisi tadi kan dari sisi vendornya nih, mungkin dari sisi satkernya nih, mungkin dari Pak Heru, apakah ada pesan-pesan Pak untuk satuan kerja atau teman-teman sobat tebar di luar sana? Silakan Pak. Baik, Mbak Karin, harapan maupun pesan gitu ya terhadap pengembangan DigiP di Kalimantan Selatan ini, pertama kepada Satker gitu ya. Jadi realisasinya sudah sangat baik gitu, sudah sangat baik, sudah cukup baik. Tetapi ini masih perlu ditingkatkan kembali ya. Jadi terdapat potensi yang luar biasa dari hasil capaian yang sebelumnya gitu ya, karena masih banyak satker yang belum bertransaksi secara aktif gitu ya. Jadi ada yang belum bergabung dengan DigiP, ada yang sudah bergabung tetapi belum bertransaksi gitu ya. Ada yang sudah bertransaksi tapi sedikit sekali. Untuk itu perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan karena sudah terdapat potensi yang sangat besar ya untuk pengembangan DigiP ini. Kemudian yang selanjutnya bagi vendor tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Ros bahwa banyak keuntungan dan manfaat apabila bergabung dengan DigiP 1 gitu ya. Jadi vendor ataupun merchant ataupun UMKM dalam hal ini jangan ragu untuk bergabung dengan DigiP 1 ya. Meskipun DigiP menggunakan pembayaran secara cashless ya, secara digital, tetapi itulah kunci keberhasilan dari UMKM untuk agar bisa naik kelas ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ros ya. Jadi DigiP Satker jangan ragu untuk bergabung dengan DigiP 1 karena syaratnya juga sangat mudah ya, tadi ya sudah disampaikan Pak Ros. Cukup mendaftar ya ke akun ya di DigiP 1, kemudian menyiapkan data administratifnya antara lain NIK, kemudian data NPWP, kemudian data SIUP gitu ya. Kalaupun tidak ada SIUP, cukup surat keterangan dari RT, RW ataupun kelurahan setempat. Nah, kemudian melakukan upload produk gitu ya. Itu ya Pak Rus ya. Jadi sekali lagi tidak perlu ragu untuk bergabung dengan DigiP 1. Kalau ada terjadi kendala terkait teknis pelaksananya, silakan menghubungi KPPN terdekat. Mungkin gitu Mbak Karin. Baik, tentunya DigiPay ini berarti sangat keren banget gitu ya Bapak-bapak sekalian ya. Mungkin semoga dengan harapan-harapan Bapak Heru dan Bapak Rusdiana ini banyak pengusaha-pengusaha di luaran sana, terus juga teman-teman satker yang menyaksikan podcast ini dan mengenal lebih dekat tentang DigiPay itu apa dan tertarik untuk bergabung dengan DigiPay 1. Baik Sobat Tebar semua, tak terasa ya sudah cukup lama kita berbincang-bincang dengan Pak Rusdiana dan juga Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, Pak Rus sudah berkenan untuk mengisi acara podcast pada kesempatan kali ini ya. Mungkin semoga informasi yang diberikan Pak Heru dan Pak Rus bisa bermanfaat bagi Sobat Tebar semua.
Baik Sobat Tebar, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Namun sebagai informasi tambahan, kami sampaikan bahwa sebagai unit berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau ZIWBK, Kanwil Direktorat Jenderal Pembenaran Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Sekian dari kami, makan ketupat bersama si Anya. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.